Halo guys, kembali lagi bersama Admin di sini. Kali ini Admin juga baca download misterius. Cukup banyak ritual magis yang menarik. Mystery Flyer terdengar sangat mirip dengan apa yang aku inginkan. Kalian sedikit senang. Selain itu, aku juga mengetahui nama dari urutan 7, jenis yang tidak lengkap. Ruzane berkata dengan nada yang pamer. Dia baru saja memikirkannya sambil mengingat kembali. Apa itu? Kalian sangat penasaran. Di dunia di mana Beyonders urutan tinggi sangat langka hingga mungkin tidak ada, urutan ketujuh mungkin dianggap sebagai kekuatan yang cukup kuat di gereja. Rajane memperlihatkan senyumnya manis saat dia menjawab dengan puas. Spirit medium. Nyonya Deli tanya Glenn tanpa sadar. Setelah keterkejutan awalnya, dia menyadari bahwa itu bukanlah hal yang tidak terduga. Hanya sekuens ketujuh Beyonders yang dapat mencapai kinerja mengesankan sebagai seorang medium. Mata Rajane membelakang sekali lagi saat dia berkata dengan tidak percaya. Bagaimana kamu tahu tentang itu juga? Aku sudah bertemu dengan Nyonya Deli. Kalian tidak menyembunyikan masalah tersebut. Baiklah, ucap Rajane dengan nada iri. Jika aku bisa menjadi seseorang medium roh seperti Nyonya Deli, maka aku akan bersedia menjadi seorang Beyonders. Tidak, aku akan mempertimbangkannya dengan hati-hati selama 10 menit. Benar, Nyonya Deli memenuhi seluruh imajinasiku sebagai seorang Beyonders. Ulang Glenn dengan sikap yang sedikit berlebihan. Setelah tujuannya tercapai, ia mengobrol santai dengan Rajane selama beberapa menit hingga ia menyadari bahwa ia tidak mendapatkan informasi baru. Dia melepas topinya dan membungkuk sebelum pergi. Saat dia menuruni tangga, Glenn tiba-tiba berhenti setelah mengambil beberapa langkah. Dia mengeluarkan tangan untuk menepuk catatan di saku bagian dalam. Segera setelah itu, dia mengeluarkan uang kertas senilai 12 pound emas dan meletakkannya erat-erat di telapak tangan kirinya. Kemudian dia memasukkan tangannya ke dalam sakunya dan melepaskan atau mengeluarkannya lagi. Tanpa disadari, senyumannya muncul di wajahnya. Menurut adat istiadat kerajaan Vodaholic, Tiongkok, makan malam dihidangkan setelah mendapat uang. Saatnya memberi Melissa hadiah malam ini. Saat Glenn berjalan menyusuri Jotelan dan sambil menikmati angin hangat dan lembab, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia hanya punya uang kembalian 3 pence. Jika dia kembali ke Iron Cross Street dengan angkatan umum, dia akan dikenakan biaya 4 pence. Jika dia menyerahkan uang kertas 1 pound emas, itu sama saja dengan menggunakan uang $100 untuk membeli sebotol air mineral murah di bumi. Tidak ada yang salah dengan hal itu, tapi rasanya canggung. Tidak ada yang salah dengan hal itu, tapi rasanya canggung melakukannya. Haruskah aku menggunakan 3 pence untuk menepuk jarak 3 km dan berjalan sepanjang sisa perjalanan? Kalian merogoh sakunya dengan satu tangan sambil memperlambat langkahnya, mempertimbangkan solusi lain. Itu tidak akan berhasil. Segera dia menolak gagasan itu. Butuh beberapa saat baginya untuk menempuh sisa perjalanan, mengingat bagaimana dia membawa 12 pound sebelum kekayaan yang sangat besar tidak aman. Butuh beberapa saat baginya untuk menempuh sisa perjalanan, mengingat bagaimana dia membawa 12 pound sebuah kekayaan yang sangat besar. Itu tidak aman. Terlebih lagi, dia sengaja tidak membawa pistol itu, cepat kalau Nick Hawk akan menyitanya. Jika dia menghadapi bahaya yang menyebabkan kematian, tidak mungkin dia bisa melawan. Dapatkan uang kembalian dari bank terdekat. Tidak mungkin ada biaya pemerasan 0,5%. Itu terlalu boros. Setelah mengesampingkan satu demi satu solusi, mata Glenn tiba-tiba berbinar ketika dia melihat sebuah toko pakaian di depannya. Itu benar, bukankah tindakan normalnya adalah membeli sesuatu dengan harga yang panas untuk mendapatkan uang kembalian? Jas formal, kemeja, rompi, celana panjang, sepatu berkulit, dan tongkat semuanya dikatakan. Pada atau lambat mereka harus dibeli. Oh, merepotkan sekali saat memasangkan pakaian. Selain itu, Benson tahu lebih banyak tentang hal ini daripada aku dan dia lebih baik dalam menawar. Aku harus mempertimbangkannya hanya setelah dia kembali. Lalu harus aku membeli tongkat. Itu benar, seperti kata pepatah, tongkat adalah pilihan pertahanan terbaik bagi seorang pria. Ini setengah dari kualitas linggis. Pistol di satu tangan dan tongkat di tangan lainnya adalah bukti bertarung orang yang beradab.